mau memeriksakan diri. Baik, boleh saya minta KTP-nya? Iya. Sebentar ya. Baik, ini KTP-nya. Sudah saya daftarkan ya. Nanti bisa tunggu di ruang tunggu di sana. Nanti akan dipanggil langsung oleh perawatnya ya. Oh, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Atas nama Pak Haidir, silakan masuk ke ruang pemeriksaan ya Pak. Baik Mbak. Silakan duduk dulu Pak, kita mulai pemeriksaannya ya. Baik Pak, sebelumnya apa yang kira-kira Bapak rasakan belakangan ini? Untuk belakangan ini saya tuh merasanya cepat capek, kemudian tuh nafsu makan saya tuh juga turun ya. Lalu untuk berat badan saya tuh saya rasa berkurang lah. Baik, kira-kira udah berlangsung sekitar berapa lama ya Pak? Untuk kelangsungannya tuh udah 1 bulan, kemudian tuh mulai terjadi tuh kayak pas habis saya bikin tato gitu. Baik Pak, untuk pembuatan tato dengan jarum yang tidak steril itu dapat meningkatkan resiko infeksi. Contohnya infeksi pada sistem kekebalan tubuh. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan fisik dulu ya Pak. Baik Pak, di sini untuk suhu tubuh Bapak 37,8 derajat Celcius, ada sedikit peningkatan. Untuk tekanan darah Bapak 118/76, untuk daya tahan di Bapak 88 kali per menit, cukup stabil. Untuk berat badan Bapak di sini 58 kg. Kalau boleh saya tahu sebelumnya berapa ya Pak? Untuk berat badan saya tuh sebelumnya tuh ada di 63 kilo Mbak. Baik, berarti terdapat penurunan sekitar 5 kg. Baik Pak, dengan penurunan berat badan Bapak, keluhan mudah lelah, dan riwayat pembuatan tato dengan atau tidak steril, maka kita memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kondisi Bapak. Baik Pak, sekarang saya akan antar Bapak ke laboratorium untuk pemeriksaan darah lebih lanjut. Setelah hasil keluar, Bapak akan dipanggil kembali oleh dokter untuk diberikan evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Baik Mbak, terima kasih. Baik Pak. Silakan masuk Pak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Fikri Nasmi. Sebelum saya menyampaikan hasil pemeriksaan, saya izin untuk mengkonfirmasi ulang terkait identitas Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Haidir, lahir pada tanggal 12 Maret 1995 dan tinggal di Sumatera 2? Betul dong. Oke, baik Pak. Di sini saya sudah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, pada pemeriksaan ini kami belum melakukan screening terkait HIV karena sebelumnya Bapak telah menyebutkan terkait ada riwayat penggunaan jarum suntik saat pembuatan tato, sehingga kami melakukan screening HIV ini, dan berdasarkan hasil yang didapatkan Bapak benar terdiagnosis HIV berdasarkan data-data yang sudah diperiksa di laboratorium. Nah, saya tahu mungkin kondisi ini berat untuk Bapak, tetapi Bapak tenang saja karena banyak kok pasien HIV yang bisa bertahan dengan pengobatan yang baik dan benar serta rutin dan patuh meminum obat. Baik, terima kasih dok. Nah baik Pak, di sini saya akan meresepkan obat, yaitu berupa kombinasi ada lamivudin, tenofovir, dan dolutegravir. Nah obat ini sudah dalam satu sedia tablet. Bapak cukup konsumsi 1 kali sehari setiap hari selama 1 bulan. Nah tujuan obat ini untuk menekan jumlah virus dan juga meningkatkan sel darah putih di dalam tubuh Bapak sehingga nanti dapat meringankan infeksinya. Nah nanti setelah 1 bulan penggunaan obat, Bapak bisa kembali kontrol ke rumah sakit ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik dok. Baik Pak, sebelum Bapak menebus obat ke apotek, saya minta Bapak untuk ke ruangan psikolog ya Pak, untuk memberikan dukungan emosional dan membantu Bapak memulihkan kondisi Bapak saat ini. Baik dok, terima kasih banyak. Ya sama-sama Pak, semoga nanti hasil terapinya lebih baik dan juga misalnya Bapak butuh kami siap membantu Pak. Selamat pagi Pak Haidir, saya dengan Bu Filza. Dokter sudah menyampaikan kepada saya bahwa Bapak butuh pendampingan dan saya di sini akan siap membantu Bapak. Saya paham bahwa Bapak cemas dan khawatir, itu sangat wajar, tapi Bapak harus ingat, Bapak harus tetap menjaga pengobatan Bapak secara teratur agar hidup Bapak lebih stabil lagi dan pola hidup Bapak terjaga. Terus terang bu, aku soalnya itu jadi saya juga kaget banget bu, soalnya kondisi saya tuh kayak gitu. Tidak apa-apa Pak, saya paham kok perasaan Bapak. Di sini saya akan membantu Bapak pelan-pelan untuk memahami kondisi Bapak agar Bapak bisa menjalani pengobatan yang teratur. Yang penting Bapak harus konsisten untuk meminum obat yang sudah sesuai anjuran dokter ya Pak, agar Bapak bisa melakukan pengobatan ini secara baik.
Saya yakin Bapak mampu melalui ini. Di sini kami akan selalu mendukung Bapak. Bapak harus tetap kuat ya Pak dalam menjalani terapi ini. Baik Mbak, terima kasih. Atas nama Pak Haidir. Baik Pak, perkenalkan saya apoteker Grace yang bertugas hari ini. Boleh saya lihat resepnya? Baik Pak, dari resep ini saya izin akan konseling Bapak. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan konseling? Baik, mari kita saya ke ruangan konseling. Baik Pak, sebelum melakukan sesi konseling, saya ingin memastikan kembali terkait beberapa hal ya Pak. Untuk tanggal pemeriksaan apakah benar pada tanggal 29 November 2025? Betul Mbak, saya hari ini baru periksa. Baik Pak. Untuk alamatnya sekarang apakah benar di setelah 2 ya Pak? Benar Mbak. Baik, apakah ada nomor telepon yang dapat dihubungi? Oh ada Mbak, nomor telepon saya tuh 08 87 99 12 36 58. Baik Pak, sebelum melakukan sesi konseling, saya ingin memastikan kembali terkait apa yang telah dokter sampaikan sebelumnya. Apa yang telah dokter sampaikan mengenai obat Bapak? Untuk obat saya ini katanya tuh obat saya itu merupakan obat antivirus Mbak. Baik, untuk cara penggunaannya apakah sudah dijelaskan oleh dokter? Untuk cara penggunaan yang disampaikan tuh digunakan 1 kali 1 hari Mbak. Oke baik. Untuk manfaat dari penggunaan obat ini apakah sudah dijelaskan oleh dokter? Dokter bilang tuh obat ini tuh untuk mengurangi virus yang ada di tubuh saya Mbak. Oke baik. Baik Pak, untuk keluhan yang sekarang dirasakan apa ya Pak? Untuk keluhan sekarang saya kesakan tuh saya tuh sering pusing, terus saya mual juga, terus setelah dicek perawat tadi tuh berat badan saya turun Mbak. Oke baik. Nah selain penjelasan tentang obatnya, apakah dokter ada menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Bapak? Dokter bilang tadi tuh saya tuh udah harus menjalani terapi Mbak, soalnya tuh virus di dalam tubuh saya tuh sudah cukup tinggi Mbak. Oke baik. Nah untuk aktivitas sehari-hari Bapak biasanya melakukan apa ya? Untuk aktivitas sehari-hari itu saya tuh freelance Mbak, dan itu kegiatannya itu juga agak menentu, kadang juga di luar, kadang di rumah aja. Baik. Nah kalau pola makan Bapak gimana? Apakah Bapak sering telat makan ataupun makan dengan teratur? Untuk makan saya sering telat Mbak, soalnya kan freelance, jadi itu nggak terlalu juga jadi kan. Oke. Nah selain kondisi saat ini apakah Bapak ada riwayat penyakit lain? Oh nggak ada itu Mbak. Tidak ada. Nah apakah Bapak saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan lain seperti yang diberikan dokter ataupun Bapak yang beli sendiri? Oh, cuma vitamin aja Mbak. Vitamin saya. Terus apakah Bapak ada riwayat alergi terhadap obat ataupun makanan lain? Untuk itu tidak ada Mbak. Tidak ada. Oke. Baik Pak, saya sudah cek kembali resep dan obatnya sesuai dengan yang dokter berikan. Nah, untuk harganya kombinasi ini harganya itu 105.000. Apakah Bapak mau melanjutkan pengobatan sesuai dengan anjuran? Oke, sama segini. Nah, sekarang izinkan saya menjelaskan mengenai obat yang Bapak terima. Jadi dosis dan obat yang Bapak terima ini sudah sesuai dengan standar terapi HIV. Bapak ada mendapatkan obat Tenofovir 300 mg, kemudian ada mendapatkan obat dolutegravir 50 mg, dan obat lamivudin 300 mg yang terkandung dalam 1 tablet. Nah, Bapak ini diberikan obat sebanyak 30 tablet yang cukup untuk pemakaian 1 bulan. Nah, obat ini fungsinya itu untuk menurunkan jumlah virus dan juga memperkuat sistem imun tubuh. Nah, obat ini digunakan 1 kali sehari setiap hari. Biasa dimakan setelah mengkonsumsi makanan berat seperti nasi. Nah, obat ini disarankan minumnya itu di waktu yang sama. Misalnya Bapak hari ini minum jam 7 pagi, besok juga minum jam 7 pagi. Nah, efek samping yang dapat terjadi itu seperti gangguan tidur, pusing kepala, mual, dan juga berat badan yang bertambah. Nah, jika Bapak mengalami reaksi alergi seperti ruam ataupun sesak napas, Bapak boleh segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, obat ini dapat disimpan di suhu ruang, hindari dari paparan cahaya matahari, dan juga hindari dari jangkauan anak-anak. Nah, selain obat, Bapak juga bisa melakukan beberapa hal, seperti makan makanan bergizi, hindari minuman beralkohol, dan juga hindari rokok. Nah, untuk itu, Bapak boleh baca leaflet ini mengenai obat yang Bapak konsumsi nanti di rumah ya. Kalau Bapak lupa, Bapak bisa mengingatnya melalui leaflet. Nah, sebelum saya akhiri, apakah Bapak ada pertanyaan? Jadi itu menanya Mbak, kalau misalnya saya lupa minum obat gimana ya? Nah, kalau misalnya Bapak lupa minum obat, ada 2 kemungkinan Pak. Yang pertama itu, kalau misalnya Bapak lupanya sebelum 12 jam, Bapak boleh minum di saat itu juga, di saat Bapak ingat. Namun yang kedua, kalau misalnya Bapak lupanya lebih dari 12 jam, Bapak lewati saja dosis itu, jadi lanjut saja pada dosis selanjutnya pada keesokan harinya. Yang perlu diingat nih Pak, Bapak tidak boleh minum dosis double untuk mengganti dosis tersebut. Baik Pak, supaya tidak lupa lagi, Bapak boleh menggunakan aplikasi pengingat atau alarm di HP, ataupun Bapak bisa minta bantuan keluarga untuk mengingatkan waktu minum obat. Baik Mbak, terima kasih. Baik Pak, untuk memastikan kembali, apakah Bapak sudah memahami apa yang saya jelaskan? Apakah Bapak boleh menjelaskan kembali terkait poin-poin yang Bapak pahami? Ya
Mbak, jadi itu pertama itu saya itu dapat obat berupa obat antivirus yang dimana saya minum itu 1 kali sehari setelah makan ya Mbak. Kemudian itu harus dihabiskan. Lalu dia itu harus disimpan di suhu ruang. Kemudian efek sampingnya berupa sakit kepala dan juga saya itu harus menghentikan rokok dan alkohol. Kemudian saya harus olahraga ringan. Jadi, Nah, betul itu Pak, ini obatnya. Nah, bolehkah saya meminta tangan Bapak untuk dokumentasi? boleh Mbak. Boleh tanda tangan di sini ya Pak? Oke baik, terima kasih Bapak, semoga Bapak cepat sembuh dan terapinya berjalan dengan baik. Mbak, terima kasih.